teman-teman, kembali lagi bersama saya Elfra Rahmatunisya Rusdiana. Kali ini saya akan membahas mengenai NPV berikut dengan cara pengerjaannya. Perlu diketahui NPV itu apa sih? NPV atau Net Present Value merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan Social Opportunity Cost of Capital sebagai diskon faktor. NPV itu bermanfaat untuk mengukur kemampuan dan peluang sebuah perusahaan dalam menjalankan investasinya hingga beberapa tahun yang akan datang dikala nilai mata uang berubah dan berdampak pada cash flow perusahaan. Secara sederhana, NPV adalah perkiraan keuntungan yang didapatkan sebuah usaha di masa depan jika kita menanamkan modal dengan nilai uang yang sekarang. Cara menghitung NPV itu ada dua cara, yaitu dengan pendekatan rumus manual dan pendekatan fungsi Excel. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu cara menggunakan rumus manual. Dalam rumus manual ini, ada beberapa kolom yang berisi mengenai data yang harus ada ketika menghitung NPV. Ada periode atau lama investasi, cash inflow, cash outflow, net cash flow, faktor PV, dan juga PV. Nanti saya akan jelaskan satu persatu apa sih arti atau definisi dari masing-masing istilah tersebut. Di dalam tabel ini memuat beberapa data-data. Data-data ini maksudnya apa sih? Yang pertama ada cash inflow, merupakan arus kas kegiatan transaksi yang memberikan keuntungan kas bagi perusahaan. Bisa itu berupa penerimaan investasi dari pemilik apapun, pinjaman atau hutang dari pihak lain, atau penjualan dari produk maupun jasa. Yang kedua ada cash outflow atau aliran kas yang berisi beragam transaksi yang dapat mengakibatkan beban pengeluaran kas seperti hasil pembayaran sewa, bunga pajak, dividen, hasil pembayaran hutang, ataupun penerimaan investasi ke perusahaan lain. Yang ketiga ada net cash flow atau merupakan pengurangan antara cash inflow dan cash outflow. Lanjut pada tabel. Di sini saya memberikan contoh, misalnya pada periode 0 ini, saya melakukan investasi ke sebuah perusahaan sebesar 400 juta. Pada tahun pertama, saya mendapatkan pemasukan sebesar 300 juta dan pengeluaran sebesar 150 juta. Sama seperti periode-periode lainnya. Nah, pada net cash flow ini itu merupakan hasil pengurangan antara cash inflow dan cash outflow. Jadi, jika pada tahun pertama pemasukan sebesar 300 juta dan pengeluaran sebesar 150 juta, maka net cash flow-nya sebesar 150 juta. Kemudian rumusnya kita drag and drop hingga periode kelima dan hasilnya seperti ini. Kemudian kita jumlahkan pada kolom net cash flow dengan menggunakan rumus sum. Dapat kita lihat sebagai orang awam mungkin kita mendapatkan keuntungan pada investasi yang didapat. Tapi menurut nilai waktu uang, apakah kita mendapatkan keuntungan atau rugi jika memperoleh uang sebesar 800 juta selama 5 tahun? Nah, untuk itu kita perlu melakukan perhitungan menggunakan faktor PV. Faktor PV itu bisa kita hitung menggunakan rumus PV sama dengan 1/1 ditambah I pangkat N. I merupakan tingkat bunga atau diskon faktor dan N merupakan setiap periode atau lama investasi. Mari kita terapkan rumusnya ke dalam kolom faktor PV pada periode pertama. Kemudian kita drag and drop lagi, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu saya akan coba menghitung percent value dengan cara mengalihkan antara net cash flow dan faktor PV. Maksudnya net cash flow pada tahun pertama sebesar 150 juta, jika di percent value kan hanya sebesar 115 juta sekian. Berikut juga pada tahun kedua dan seterusnya, kita akan drag ke bawah, lalu kita jumlahkan menggunakan rumus sum, maka hasilnya seperti ini. Pertanyaannya, apakah dengan jumlah percent value sebesar ini akan mendapatkan keuntungan pada nilai waktu uang? Nanti akan saya jelaskan. Nah, itulah cara menghitung NPV menggunakan rumus manual.
Selanjutnya saya akan menjelaskan menggunakan pendekatan fungsi Excel. Caranya itu mudah sekali dengan menggunakan rumus NPV. Nah, NPV di sini ada rate, itu merupakan tingkat bunganya. Lalu ada value, kita bisa ambil dari net cash flow dari periode 1 hingga 5. Seperti ini. Kemudian jika sudah selesai, maka kita bisa klik enter. Jika kedua-duanya benar, maka hasilnya akan sama dengan pendekatan rumus manual. Nah, mari kita lihat. Ternyata hasil dari pendekatan rumus manual memiliki hasil yang sama dengan pendekatan menggunakan Excel. Selanjutnya, pada puncak manajemen itu harus memiliki keputusan. Nah, bagaimana cara mengambil keputusan? Cara mengambil keputusannya itu, jika NPV lebih dari investasi, maka rencana investasi bisa diambil. Nah, jika NPV kurang dari investasi, maka rencana investasi itu tidak diambil. Secara konsep nilai waktu uang rugi. Artinya ketika kita menginvestasikan sebesar 400 juta, jika dipersen valuekan maka hasilnya sebesar 375 juta sekian, maka perusahaan rugi. Jadi selama 5 tahun ke depannya itu kita tidak mendapatkan keuntungan. Nah, jika NPV sama dengan investasi, maka perusahaan itu tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian. Pada kasus di atas, NPV kurang dari investasi, maka investasi yang akan dijalankan akan mendapatkan kerugian bagi perusahaan. Nah, itu penjelasan mengenai NPV. Selanjutnya saya akan memberikan contoh dari setiap keputusan. Nah, di sini saya memiliki 3 proyek yang dimana memiliki 3 kondisi yang berbeda setiap keputusannya dengan besar investasi yang sama sebesar 15 juta dan suku bunga yang sama sebesar 17%. Pertama-tama kita lihat pada proyek pertama. Nah, di sini kita lihat NPV-nya itu memiliki hasil sebesar 11 juta sekian, sedangkan investasinya sebesar 15 juta. Artinya, investasi yang akan dijalankan atau diproyeksikan akan mendatangkan kerugian bagi perusahaan. Jadi, proyek tersebut dapat kita rekomendasikan untuk dibatalkan. Kemudian kita lihat pada proyek kedua. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa NPV-nya itu lebih besar daripada investasinya. Maka artinya investasi yang akan dijalankan atau diproyeksikan akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Proyek ini dapat kita rekomendasikan untuk dijalankan. Pada proyek terakhir, kita lihat investasinya sama dengan NPV, yaitu sebesar 15 juta. Artinya, investasi yang akan dijalankan atau diproyeksikan tidak mendatangkan keuntungan maupun kerugian bagi perusahaan. Kondisi ini perlu didiskusikan lebih lanjut mengenai keuntungan lain yang akan didapatkan jika investasi tetap dijalankan. Nah, itulah penjelasan seputar NPV dan langkah-langkah pengerjaannya. Saya harap kalian dapat memahami apa yang saya jelaskan. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.